Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, rekan-rekan guru sekalian, insya Allah saya akan sharing mengenai materi yang didapat dari pendidikan guru penggerak. Ya, ini profil ya saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi, calon guru penggerak Angkatan 10. Dan insya Allah ini saya akan coba diseminasi ya, penyampaian kembali apa yang telah saya dapatkan selama mendapatkan materi di modul 1. Seperti itu, mengenai budaya positif. Baik, Bapak Ibu, kalau kita mendengar budaya positif pasti sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di slide, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, harapannya dari budaya positif itu adalah yang kita terapkan di sekolah, mudah-mudahan dapat membentuk karakter murid dan kita sendiri menjadi lebih baik lagi. Kalau di sekarang kurikulum merdeka, kita harapkan siswa itu memiliki sesuai dengan ciri di profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk budaya positif saya membaginya menjadi 6 tema ya. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima mengenai restitusi. 5 kontrol manusia atau kita sebagai guru. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Baik, rekan-rekan semua, untuk yang pertama kita akan bertanya dulu ya. Terlihat Bapak Ibu? Terbaca? Kurang jelas ya. Oke, saya bacakan. Yang pertama nih ya. Mari kita coba refleksikan kepada diri kita sendiri, bagaimanakah kita berperilaku khususnya di sekolah Bapak Ibu ya. Misalkan nomor 1, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lainnya? Nah, yang ketiga, ternyata atau terkadang kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kemudian yang keempat, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tadi kita melakukan sesuatu supaya terhindar dari rasa sakit, kemudian kita melakukan sesuatu atau pekerjaan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiganya atau yang terakhir dari poin ini adalah, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Ini kita perlu refleksi ya Bapak Ibu, kita bertanya dan kita coba menjawab dalam hati kita masing-masing. Tugas kita melaksanakan apa motifnya seperti itu. Nah, untuk yang pertama tadi di slide awal mengenai disiplin ya Bapak Ibu. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut,
seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran atau kegiatan, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, maksud disiplin positif itu bukan berarti kalau ada disiplin positif berarti ada disiplin negatif, bukan ya. Maksud disiplin positif itu yaitu kita melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai kebajikan, dan itu terdorong dari dalam diri kita sendiri, dari faktor internal. Ya, itu yang dimaksud inti dari disiplin positif yang didorong oleh dari internal atau intrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik kemanapun kita pergi, ke negara manapun kita berkunjung, nilai-nilai ini akan disepakati bahwa nilai ini adalah nilai yang positif, yang baik. Nah, sebetulnya nilai-nilai sangat banyak gitu ya. Untuk yang pertama, karena kita di sekolah, target kita, pelajar kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi ya, yang seperti kita sudah pahami. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini penjabarannya sudah ada programnya ya di kurikulum ya, Brika ya. Seperti yang kemarin penampilan daerah ya, seni, tari, dan sebagainya, maupun kunjungan industri dengan tema kebekerjaan. Nah, kemudian ini ada juga 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ya. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari dua acuan ini, ya, profil pelajar Pancasila dan yang kedua Indonesian Heritage Foundation, ini kita sepakat bahwa ini adalah nilai-nilai yang positif. Ya. Kemudian yang ketiga, the 7 essential virtues, building moral in intelligence. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi kalau kita lihat di depan, memang dari ketiga karakteristik ini semuanya kita pahami. Dan kalau kita pergi ke daerah manapun atau ke negara manapun, ini merupakan ciri-ciri dari nilai-nilai positif. Kita sepakat semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, disiplin positif pada murid. Nah, disiplin positif pada murid membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi mereka mematuhi peraturan, rajin datang ke sekolah, rajin mengerjakan tugas, karena mereka yakin bahwa itu akan membawa kebaikan kepada diri mereka sendiri. Walaupun mungkin di awal mereka datang tepat waktu karena disuruh oleh kita. Kalian harus datang tepat waktu. 4.5 sampai jam 7 harus ada di sekolah. Tetapi ke depan memang harus ditumbuhkan pada diri murid bahwa mereka harus muncul motivasi dalam diri mereka. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, mengenai motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Oke, nanti kita lebih menitik beratkan kepada
murid atau siswa gitu ya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, motivasi kita atau siswa melakukan kegiatan atau pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Diri pribadi masing-masing yang diinginkan. Tadi ya, siswa datang tepat waktu. Misalkan ketika ditanya, kenapa kamu datang tepat waktu? Ya Pak, takut kalau telat masuk suka dihukum. Misalkan seperti itu. Yang kedua, kenapa kamu rajin mengerjakan tugas, rajin sekolah? Supaya saya dipuji Pak oleh wali kelas Pak. Mudah-mudahan bisa ranking 1 Pak. Ya. Kalau yang ketiga, yaitu siswa memiliki motivasi internal dari mereka sendiri. Ketika siswa misalkan rajin ke sekolah, tepat waktu, mengerjakan tugas, karena dalam diri mereka, disiplin, tepat waktu adalah nilai-nilai kebaikan dan akan membawa manfaat bagi siswa itu sendiri, termasuk kepada kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Nah ini beberapa perbedaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini hukuman dan konsekuensi sering kita dengar. Ada poin yang ketiga mengenai restitusi seperti apa. Kalau hukuman cirinya tidak terencana, datangnya tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa, ya, tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dihukum oleh kita, oleh guru, bersifat satu arah, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Misalkan gitu ya, siswa datang telat langsung aja. Ya, kamu telat, langsung push up. Langsung gitu ya. Kamu datang telat, udah pulang kamu. Seperti itu misalkan ya. Konsekuensi, cirinya itu terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman, masih tidak nyaman ya. Yang pertama jelas tidak nyaman. Yang ketiga, setiap guru selalu memonitor murid. Tapi ini memang sedikit logis. Ya, perlakuan kepada siswa. Ya, contohnya misalkan di kelas kita melihat ada siswa yang mencoret-coret meja. Ya. Sebagai konsekuensinya kita bilang ke anak tersebut, ya, misalkan, Anto, kamu mencoret-coret meja. Tolong sekarang bersihkan meja tersebut. Itu konsekuensi. Yang berbeda seperti ini. Siswa coret-coret meja, misalkan ya, suruh lari lapangan 20 keliling. Ya. Kalau dalam konsekuensi tadi, siswa sesuai dengan apa yang dia telah perbuat. Misalkan, siswa tersebut mematahkan pensil atau pulpen temannya gitu ya, menghilangkan. Konsekuensinya berarti dia harus mengganti pulpen tersebut. Jadi logis seperti itu. Nah, yang ketiga ini restitusi. Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Restitusi itu nanti ada segitiga restitusi, bagaimana siswa itu dikembalikan kepada keyakinan kelasnya, kesepakatan di dalam kelasnya. Sehingga siswa mencari solusinya secara sendiri. Ya, kita kasih stimulus, siswa mencari solusinya sendiri. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh pertanyaan. Bapak Ibu silahkan untuk ditebak gitu ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Nulis gitu ya di buku. Terus saya tidak akan terlambat gitu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin kalau lebih ekstrim lagi, mengelilingi 10 kali atau 20 kali gitu ya. Kemudian yang ketiga, murid atau siswa diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Misalkan ketika COVID kemarin gitu ya. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tadi Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman tadi ya, siswa datang terlambat, langsung kita hukum. Harusnya sih kita tanya dulu ya, seperti itu. Mungkin di rumahnya kena musibah atau bannya bocor, gitu ya. Kita tanya dulu. Yang pertama apa? Kira-kira Bapak Ibu?
hukuman ya. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman juga. Ya. Yang keempat, konsekuensi. Tadi ya, saya sudah kasih contoh yang konsekuensi, ya, mematahkan pensil punya temannya, konsekuensinya siswa tersebut harus mengganti. Coba, apakah betul? Nanti kita bahas ya. Oh, ini konsekuensi ternyata. Ya. Ya, mungkin karena logis kali ya, seperti itu ya. Terlambat, jadi menulis tidak akan terlambat. Kalau yang dua ini jelas Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 dan nomor 3 nih. Lari mengelilingi lapangan. Artinya tidak logis. Ya, yang ketiga juga sama. Siswa tidak pakai masker, misalkan ketika COVID, hukumannya atau konsekuensinya siswa harus push up 15 kali. Seperti itu. Dan yang keempat tadi ya, yang sudah saya utarakan, siswa yang telah mencoret-coret meja, konsekuensinya, ini kak konsekuensi ya, maka siswa harus membersihkan meja tersebut. Oke, berikutnya Bapak Ibu, terbaca tidak ini? Yang pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman di kelas. Hukuman ya. Hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, tidak bisa perkalian lalu dihukum angkat satu kaki. Yang keempat, tadi hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air. Ya, tersenggol sendiri oleh murid gitu ya. Lalu siswa tersebut harus membersihkannya. Ini apa ini? Konsekuensi ya. Jadi hukumannya logis seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Yang restitusi nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu yang ketiga, keyakinan kelas. Ya. Kita lihat apa itu keyakinan kelas. Ini lebih fokus ke pembelajaran di dalam kelas ya, Bapak Ibu. Nah, mengenai keyakinan ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara dan bahasa. Gitu ya. Tadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Dimanapun kita paham sepakat bahwa itu adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Tadi ya, harus positif. Nah, ini cirinya dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dibangun di awal terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, nanti ada pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan peraturan kelas atau peraturan sekolah dengan kesepakatan kelas gitu ya. Nah, jadi kalau peraturan biasanya satu arah. Ya, dari sekolah atau dari atas yang membuat peraturan. Siswa tidak dilibatkan untuk diskusi. Untuk tahapannya Bapak Ibu, yang pertama kalau kita masuk kelas, kita diskusi dengan siswa, dilibatkan oleh siswa. Ya, misalkan adik-adik semua, kira-kira di kelas ini untuk menciptakan kondisi belajar yang nyaman, apa nih kesepakatan kita atau peraturannya? Ya, yang pertama, biasanya kata-katanya negatif ya, menggunakan kata jangan. Kata siswa misalkan, jangan datang terlambat. Nah, kita tulis tuh, jangan datang terlambat. Jangan mencontek ketika ulangan. Dicatat tuh, jangan mencontek ketika ulangan. Nah, dari kata-kata yang negatif tadi, kita ubah ya menjadi kata-kata yang positif. Ya, jangan coret-coret, menjadi harus membersihkan kelas setiap hari melalui piket. Kata-kata yang positif. Siswa dilibatkan. Ketika siswa dilibatkan, maka mereka yakin
bahwa mereka ikut andil dalam membuat kesepakatan kelas tersebut. Nah, setelah beres seperti itu, nah, ada hal yang baru Bapak Ibu yang saya dapatkan. Setelah sepakat semuanya, guru dan siswa, dibuatlah kesepakatan kelas, disepakati semua oleh siswa. Kemudian kita yakini kesepakatan itu harus dijalankan di dalam kelas. Terakhir Bapak Ibu, sebagai keyakinan kelas, biasanya kita hanya berfokus kepada murid atau siswa. Peraturan di kelas atau kesepakatannya, 1, piket tiap hari. 2, menghormati guru dan teman-temannya. 3, datang tepat waktu. 4, ya, mengerjakan tugas. Nah, ternyata di keyakinan kelas itu kita bagi menjadi 2 Bapak Ibu. 1 untuk kita sebagai guru dan 1 untuk murid. Jadi kita tidak hanya siswa sebagai objek. Ya, kalau di PGP ini pendidikan guru penggerak melalui pemikiran filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, ternyata pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam untuk mereka bisa bahagia. Ya. Nah, kita bagi menjadi 2 Bapak Ibu. Mungkin tahun ajaran baru kita bisa terapkan karena bisa jadi siswa tidak mematuhi peraturan karena hanya kita sebagai guru atau wali kelas yang membuatnya. Siswa sebagai objek saja, harus nurut apa yang dikatakan oleh kita sebagai guru atau wali kelas. Ya. Ketika ada andil dari siswa, kita semua sepakat. Terakhir Bapak Ibu kita bagi 2 untuk keyakinan kelas. 1 untuk kita, 1 untuk siswa. Ya, misalkan untuk murid membersihkan kelas setiap hari sesuai jadwal piket. Tugas siswa. Tugas guru apa? Mengawasi tentang kebersihan kelas. Jadi ada 2. Siswa ada tugasnya, kita pun wali kelas atau guru ada tugasnya. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tugas kita, guru apa? Memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas atau memeriksanya. Jadi semuanya aktif. Siswa aktif, guru pun aktif Bapak Ibu. Ya. Jadi yang terakhir dibuat seperti itu. Jadi siswa yakin bahwa tadi kesepakatan kelas memang betul-betul disepakati oleh bersama. Tapi Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas, jelas tadi ya, keyakinan kelas, keyakinan. Nilai-nilainya itu harus nilai-nilai kebajikan universal, harus yang positif. Ya, misalkan ada siswa boleh datang terlambat, boleh datang seenaknya, tidak. Ya, tapi harus nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 5 berdasarkan teori ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima yaitu kesenangan. Ya, kita coba lihat. Nah, sebagai contoh ya. Ada studi kasus Ibu Anti, wali kelas 11, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang kepada mereka dengan secara paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Anti, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita nih, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Tadi dasarnya pada slide sebelumnya ya Bapak Ibu, mengenai 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi Tommy selalu minta makan kepada temannya secara paksa. Kita lihat. Alasan Tommy yang pertama, ya. Tommy lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, tadi kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival, ya. Jadi dia memang tidak dibuatkan, dia lapar. Alasan yang keduanya memang tidak dikasih bekal makanan oleh orang tuanya. Jadi Tommy maksa minta ke temannya. Kenapa melakukan seperti itu? Untuk bertahan hidup.
ya. Istilahnya itu untuk bertahan hidup, survival tadi, ya. Alasan Tommy yang pertama, kita analisis gitu ya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Oh ya, cari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tua Tommy, sehingga orang tua Tommy jadi memperhatikan dia. Oh, jadi alasannya ternyata si Tommy ingin diperhatikan oleh orang tuanya dengan melakukan hal tersebut. Sesuai dengan kebutuhan dasar Tommy yang kedua. Kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Tadi yang pertama, Tommy lapar, lalu meminta paksa kepada temannya. Yang kedua, tadi ya, rasa kasih sayang. Ya, ingin diberikan rasa kasih sayang oleh orang tuanya. Karena ada laporan dari wali kelasnya, Ibu Anti tadi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, karena temannya jadi takut dengan Tommy dan menuruti keinginannya. Dipaksa karena kekuatan Tommy gitu ya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan tadi. Ingin berkuasa, semuanya harus tunduk kepada Tommy dengan cara meminta bekal makan temannya secara memaksa. Alasan tadi kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Yang keempat, karena Tommy merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya membawakan bekal yang sama. Kemudian Tommy ingin mencoba menu yang baru, gitu ya, dengan cara meminta paksa kepada teman-temannya. Kebutuhan apa nih yang dari Tommy yang keempat ini? Memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Menu bekal dari orang tuanya hanya itu saja, tidak variatif. Ia bosan lalu dia meminta paksa kepada temannya ya, menu bekal tadi. Ya. Nah yang terakhir, alasan Tommy yang kelima yaitu karena iseng saja. Nah, mungkin ada juga ya dengan kasus yang berbeda di kelas, siswa melakukan hal yang lainnya selain tadi makan ini ya, karena iseng. Dan dia senang, Tommy menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal tadi. Jadi Tommy iseng kepada teman-temannya, ekspresi teman-temannya jadi kesal, nah dia senang tuh Tommy seperti itu. Iseng kepada teman-temannya. Nah, Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yang kelima tadi akan kesenangan. Ya, dalam kasus yang berbeda mungkin hal yang berbeda lagi gitu ya alasannya. Nah, ini ada yang kelima Bapak Ibu, 5 kontrol manusia atau sebagai guru kita. Nah, ini posisi kita ada di mana ya sebagai guru Bapak Ibu? Apakah guru sebagai penghukum? Apakah guru sebagai pembuat merasa bersalah pada siswa? Siswa selalu merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol pada manusia, khususnya dalam konteks kita sebagai guru. Nah, ini ada beberapa contohnya, ya, cirinya, Bapak Ibu, yaitu cara dia untuk menghukum siswa. Tadi ya, pokoknya siswa adalah objek, harus nurut apa yang kita katakan. Ini posisi kita, posisi manusia atau posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi siswa selalu merasa bersalah atas kata-kata yang kita lontarkan kepada mereka. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya, siswa selalu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ini bahaya ya. Kalau siswa seperti itu, di alam bawah sadar siswa merasa bahwa siswa itu ketika kita berkata, oh siswa itu bodoh, berarti dia akan merasa, oh saya bodoh, saya nggak akan punya cita-cita yang tinggi, tidak bisa mengerjakan perkalian, tidak akan bisa ikut ulangan, setelah lulus dia akan bisa bekerja, gitu ya. Di posisi ini ya, siswa akan merasa
dirinya buruk, ya, dan murid merasa tidak berharga. Jadi harus hati-hati kita ya Bapak Ibu dalam berucap seperti itu, karena akan terekam oleh murid kita, gitu ya, akan terekam, tidak akan hilang Bapak Ibu, ya, dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi dia akan merasa saya telah mengecewakan orang tua saya telah mengecewakan guru saya, gitu ya. Tadi pembuat merasa bersalah. Kemudian ini sebagai teman ya, maaf Bapak Ibu, sebagai teman. Ini nadanya sudah mulai turun nih. Kita sebagai guru, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, gitu ya. Jadi nadanya sudah mulai turun tuh, karena menganggap sebagai teman kita kepada mereka. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nadanya sudah mulai turun tuh, karena murid sudah dianggap teman bagi kita dan kita teman bagi mereka. Hal negatif dari posisi teman, ya ada negatifnya juga, adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Kok ternyata sekarang tidak pernah membantu saya lagi. Ya, seperti itu. Jadi ketika sudah membantu murid, menganggap teman, tapi dampak panjangnya seperti itu. Akan kecewa nantinya kalau kita tidak membantunya kembali. Nah, pemantau. Cirinya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, ini cirinya ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Ya. Siswa selalu merasa terawasi oleh kita. Patokannya ini, peraturan ini. Coba kamu baca nih ya. Kan ada sanksinya seperti ini. Selalu merasa terawasi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, manajer. Apa yang telah kita yakini? Apa yang telah kamu yakini? Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tadi ya keyakinan kelas ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Gitu ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Ini jelas sudah turun ya, intonasi dan nada kita kepada siswa. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini sudah memberikan stimulus kepada siswa untuk mencari solusinya Bapak Ibu. Gitu ya. Tadi jelas yang pertama ini mengenai keyakinan kelas. Tadi ya, sesuai dengan kesepakatan antara kita dan siswa di dalam kelas. Jadi patokannya seperti itu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ya, mengenai segitiga restitusi. Nah, restitusi itu apa ya? Kita lihat. Segitiga restitusi ini oleh Gosen tadi ya, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini beberapa kasusnya itu ketika siswa melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini ada misalkan tadi gitu ya, ada siswa yang tiap hari datang terlambat. Apa yang akan kita lakukan? Ya, apa tadi ya, penghukum itu langsung dihukum. Kamu tiap hari terlambat, ayo push up, keliling lapangan. Seperti itu. Nah, ini ada tahapannya. Ya, Bapak Ibu, jelas ini sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Kalau yang darurat mungkin tidak melalui tahapan-tahapan seperti ini. Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di segitiga restitusi ini oleh Gosen ini, tahap akhir kita memberikan stimulus kepada siswa agar siswa memberikan solusinya sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi ketika mereka solusinya sendiri, mereka ciptakan sendiri, mereka akan bersemangat. Mungkin berbeda dengan kita yang memberikan solusi, apalagi dengan cara yang memaksa.
Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya ditenangkan dulu siswa itu. Kalau yang berbuat salah, tidak langsung menjudge siswa salah. Ditenangkan dulu, ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Jadi yang tadi ya, 5 kebutuhan dasar manusia, ada yang ingin ia penuhi, tapi dia gagal untuk mencapainya. Nah misalkan ada siswa kita panggil nih, dan memang Bapak Ibu ya, berdasarkan tadi ya beberapa teori-teori ya, ketika ada siswa, 1-2 siswa yang melakukan pelanggaran, atau kita masuknya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, ya, tidak langsung di depan umum kita panggil, ya, face to face dengan anak, ya, tidak mempermalukan siswa di depan umum, ya, kita panggil. Misalkan siswa ada yang salah, ya, kita ke siswa dipanggil, ya, misalkan kita tenangkan dulu gitu ya, kita panggil misalkan Anto, tahu kenapa Bapak panggil Anto menghadap Bapak? Oh tidak tahu Pak. Oh iya, misalkan kalau ada laporan ya, Anto Bapak dapat laporan dari guru matematika karena Anto sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru matematika, gitu ya. Bagaimana Anto? Betul tidak? Oh iya betul Pak. Oh iya sih mungkin setiap orang juga kadang luput gitu ya, lupa pernah tidak mengerjakan tugas seperti itu. Nah kemudian kita atau misalkan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusinya dari anak. Ya. Itu tadi contohnya ya. Mungkin kita juga pernah melihat ya, Anto juga pernah melihat ya teman-teman, ada juga yang sering tidak mengerjakan tugas seperti itu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kita tanya alasannya. Kenapa si Anto tidak mengerjakan tugas matematika tadi contoh, ya, Anto kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan tugas. Digali informasinya, ya, digali informasinya, ya. Kemudian nih, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, ya. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk kasus yang berbeda ya, 2 yang terakhir, ya. Nah, kita gali informasi, misalkan oh ternyata dia terhambat dalam hal perkalian, misalkan seperti itu. Ya, perkalian desimal. Nah, kita gali informasinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Ya, teori 5 kontrol manusia tadi ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer, kita lihat. Kita tanya kepada anak, Anto, kamu tidak mengerjakan tugas matematika, kira-kira keyakinan kelas kita yang telah disepakati apa? Oh iya Pak, harus mengerjakan tugas Pak. Jadi siswa merasa sadar sendiri, ya, bahwa si Anto tidak mengerjakan tugas dan menyimpang dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah didiskusikan bersama guru dan siswa. Kita tanyakan, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Misalkan, kedepannya memang Anto ingin seperti apa sih cita-citanya, ingin jadi apa? Gitu ya. Apakah matematika penting buat kamu? Gitu ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari gitu seperti itu. Ya. Jadi kita menstimulus siswa untuk mencari solusinya. Itu tahapannya Bapak Ibu. Memang cukup, kalau bisa cukup panjang seperti itu tahapannya. Tidak langsung menghukum siswa. Ya, terakhir terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharing ya kepada kita semuanya mengenai 6 poin tadi, mengenai budaya positif. 1 tentang disiplin positif, yang kedua tentang apa Bapak Ibu? Motivasi, hukuman ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada
5 kebutuhan manusia, hukuman konsekuensi, dan restitusi ini yang tadi terakhir. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita. Ke depan tahun ajaran baru, hal-hal yang positif bisa kita terapkan khususnya di kelas. Khususnya di kelas, kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Kalau di kurikulum mungkin nanti di awal kita perlu adanya asesmen diagnostik, ya, yang pada akhirnya nanti pembelajaran kita mudah-mudahan, ya, kalau secara teori itu bisa berdiferensiasi dalam hal konten, proses maupun produk. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.